Salam. Baru saja aku ditelepon oleh teman karena menjelang Pilpres. Dia mengatakan, "Pak, kita nanti ujung-ujungnya akan memilih Prabowo dan ini instruksi Pak Jokowi." Dia bilang, ini instruksi Jokowi, nanti ujung-ujungnya kita milih Prabowo. Nah, akhirnya aku menjawab, karena dia adalah aktivis relawan dan aku juga selama 10 tahun ini menjadi relawan di jaringan Kemandirian Nasional yang selama 10 tahun ini menjadi pendukung Pak Jokowi. Dan sekarang pun ya sepakat tegak lurus ikut Jokowi. Tapi ketika aku ditelepon tadi bahwa Jokowi nanti ujung-ujungnya milih Prabowo, akhirnya aku sampaikan kepada si penelpon tadi, kawanku, bahwa ya aku gini-gini kuliah itu jurusan filsafat dan aku ini penganut ideologi progresif. Tentu kalau orang yang menempuh filsafat pasti memakai logika cara berpikirnya. Dan aku yang menganut ideologi progresif yang meyakini dunia ini menuju kesempurnaan. Ya, dasarnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini berasal dari Allah, Allah yang maha sempurna, dan kelak akan kembali kepada Allah, Allah maha sempurna. Jadi kita kembali dalam keadaan sempurna. Nah, nanti dalam prosesnya kesempurnaan itu karena proses upaya kita menyempurnakan diri, tapi bisa juga karena kita tidak mau melakukan penyempurnaan, alam yang akan memberikan penyempurnaan, atau sunatullah lah yang akan menyempurnakan. Kalau mengsong-mengsong akan diluruskan, kalau tidak benar akan ada yang meluruskan. Dan itu berlaku dalam skup besar global, misalnya bisa juga dalam konteks nasional, juga dalam konteks pribadi. Aku meyakini dunia menuju kesempurnaan. Jadi kembali secara logika, tidak mungkinlah Pak Jokowi akhirnya milih Prabowo. Tidak mungkin. Ya, dia berulang kali sudah menyatakan akan memilih Ganjar dan meminta pendukungnya memilih Ganjar. Dan ini saya pikir ada orang-orang yang menyatakan seperti itu, bahwa Jokowi ujung-ujungnya akan memilih Prabowo. Ini adalah semacam operasi tangan-tangan, ya, bohir lah. Karena aku yakin semua ya capres itu ada bohirnya. Capres yang manapun ada yang membiayai kekuatan-kekuatan dalam tingkat nasional maupun tingkat dunia. Ya, apa yang disebut oligarki itu artinya bohir yang menguasai dunia, menguasai nasional. Ya, itu ikut bermain, itu membiayai bagaimana jagonya yang menang. Dan dalam konteks global, aku meyakini sekarang ini trennya ke blok timur, dalam artian Rusia, Iran, dan Cina. Nah, inilah kekuatan yang membiayai ya bagaimana
ya yang akan menguntungkan blok timur itulah yang akan menang. Maka akan dibiayai kelompok yang bisa diharapkan dekat kepada blok timur. Tapi ya blok barat juga tetap dia punya kepentingan. Dia ingin bagaimana jagonya yang menang. Tapi kondisi blok barat ini sedang melemah. American Gang ini sedang melemah dalam konteks pembiayaan maupun dalam konteks kepercayaan. Dalam konteks pembiayaan artinya dananya, uangnya sudah terkuras itu di peperangan Ukraina. Perang Ukraina melawan Rusia ini, dana kekuatan blok barat itu American Gang ini melemah. Nah, sementara blok timur ini menguat, yakni Rusia, Iran dan China. Nah, jadi kembali ya, pemenangnya pasti adalah orang yang didukung oleh blok timur. Ya, pemenangnya yang akan didukung blok timur, yang didukung Rusia, Iran maupun Cina. Ya, bukan cuma dana, kekuatan medsos, kekuatan pengaruh itu ikut bermain. Ya. Kemudian, tadi itu kembali kepada kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia, tetap nasionalisme kita harus jaga. NKRI harus tetap satu. Ya, dengan catatan siapapun pemenangnya kita menginginkan ya yang terbaik buat bangsa kita. Tapi kembali melihat tren kekuatan saat ini, ya yang sedang dominan adalah blok timur. Ya, pemenangnya adalah yang mendapat dukungan blok timur. Namun kita yang terutama yang memiliki ideologi progresif, apapun yang terjadi itu kita semua menuju proses kesempurnaan. Artinya akan mengalami kemajuan-kemajuan seperti yang kita saksikan saat ini. Ya, kita berbeda dengan 50 tahun yang lalu, apalagi 100 tahun yang lalu. Kita sudah jauh lebih maju dan kita akan menjadi negara yang kuat, yang modern. Demikian. Wassalam.